Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi bersama saya Putri Utami Asrianti dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam 2019. Pada kesempatan kali ini, saya insya Allah akan mereview sebuah buku yang insya Allah bermanfaat sekali bagi kita semua. Nah, ini dia bukunya. Buku ini berjudul tentang menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Wah, Masya Allah, menarik sekali ya teman-teman. Nah, buku ini diterbitkan oleh Quanta, salah satu penerbit dari PT Alex Media Kompetindo Jakarta yang diterbitkan pada tahun 2018. Nah, buku ini juga ditulis oleh Tanzil Khairul Akbar dan Ardi Gunawan, teman-teman. Nah, siapa sih mereka itu? Tanzil Khairul Akbar, beliau merupakan guru penghafal Al-Quran, guru pengajar Al-Quran, dan salah seorang dari pengkader guru-guru Al-Quran. Beliau juga merupakan salah seorang dari pengajar tahsin di berbagai tempat. Pernah di Mesir, Sukabumi, Tangerang, dan yang lain-lain. Nah, kemudian ada Ardi Gunawan. Beliau merupakan salah seorang penulis buku dan seorang trainer di berbagai motivator. Beliau juga pembisnis yang cukup sukses di bidang herbal dan pendidikan yang menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, teman-teman, buku ini ditulis oleh penulisnya karena berangkat dari sebuah keresahan bahwa masih banyak yang menganggap menghafal Al-Quran itu sulit. Banyak yang menganggap bahwa menghafal Al-Quran di usia lanjut atau di atas 40 tahun itu sangat sulit dan tidak mungkin. Tapi menurut penulis, buku ini bisa menjadi solusi bagi siapa saja yang menghafal Al-Quran. Tidak terbatas oleh usia, tempat, dan waktu. Semua bisa menghafal Al-Quran. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Mau kita lihat reviewnya? Tunggu sesaat lagi. Oke teman-teman, sekarang kita mulai ya reviewnya. Nah, kita mulai dari covernya dulu. Nah, bisa lihat covernya. Cover ini terdiri dari gambar otak dan nama judul ada di sini serta nama penulisnya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari gambar otak ini dibedakan menjadi dua gradasi warna. Yang pertama ada otak kanan yang penuh dengan warna, yang kiri ada otak kiri dengan warna yang polos gitu. Itu artinya otak kiri itu hanya bisa dipakai untuk menghitung dan suatu pekerjaan yang memiliki analisis yang tinggi. Sedangkan otak kanan itu lebih berwarna, artinya itu lebih fleksibel ketika kita memikirkan sesuatu, bisa melalui imajinasi kita. Nah, di sini juga otak kanan diberi warna orange atau oranye biar lebih terbaca. Nah, kalau menurut saya dari segi cover udah sangat baik dan menarik sekali ya teman-teman, karena ini benar-benar dipilih warna yang sesuai agar terlihat menarik. Nah, setelah tadi kita mereview covernya, sekarang kita review isinya. Buku ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing babnya itu banyak sekali mengandung hikmah. Nah, yang pertama, di bab pertama ada ubah mindset, yang di bab kedua ada Al-Quran dan keutamaan menghafal Al-Quran, di bab ketiga ada keutamaan menghafal Al-Quran di dunia dan di akhirat, yang keempat ada panduan sebelum menghafal Al-Quran, yang di bab kelima ada 7 teknik menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Wah, Masya Allah sekali ya kalau dilihat dari daftar isinya. Nah, mari kita ulik satu persatu babnya ini menyajikan tentang apa aja sih di dalam setiap bab itu. Nah, teman-teman, di bab pertama ini ubah mindset. Gimana sih maksudnya? Nah, di dalam buku ini dituliskan bahwa sebelum kita menghafal Al-Quran, kita harus benar-benar mengubah mindset kita. Jangan sampai ketika kita menghafal Al-Quran, mindset dalam otak kita menyebutkan bahwa kita tidak bisa menghafal Al-Quran. Sejatinya, setiap orang itu pasti bisa menghafal Al-Quran, tidak terbatas usia, waktu, dan tempat.
Oleh karena itu, di dalam buku ini, di dalam bab 1 ini dijelaskan bagaimana caranya agar kita selalu berpikir positif dan optimis. Nah, di dalam bab ini juga disajikan berbagai ayat yang memantapkan kita bahwa Al-Quran itu mudah dan dapat dihafal oleh siapa saja. Salah satunya yaitu surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan 40 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran bagimu, maka adakah yang ingin mengambil pelajaran? Nah, dari situ kita merasa tertampar bahwa Allah sudah memudahkan Al-Quran bagi kita. Lantas, kita mau tidak untuk menghafal Al-Quran? Nah, selanjutnya di bab ini juga tersedia berbagai ilustrasi. Nah, ilustrasi di sini yaitu pikiran, perasaan, tindakan, hasil. Apa sih maksudnya? Nah, jika kita berpikiran positif, maka akan menimbulkan perasaan yang positif pula. Nah, perasaan yang positif akan menghasilkan tindakan yang positif. Lalu, tindakan positif itu akan menghasilkan hasil yang positif. Nah, teman-teman, jika kita dapat mengubah mindset kita menjadi positif, menjadi optimis, maka kita akan mendapatkan hasil yang positif pula. Maka Al-Quran akan mudah untuk dihafal. Nah, lalu kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu langsung kita review dua-duanya, bab 2 dan bab 3, karena saling berkesinambungan. Bab 2 menjelaskan keutamaan menghafal Al-Quran, dan bab 3 menjelaskan tentang keutamaan menghafal Al-Quran di dunia dan akhirat. Nah, di dalam bab ini terdapat sekali banyak ayat-ayat dan dalil-dalil keutamaan menghafal Al-Quran, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga kita bisa lebih termotivasi lagi untuk menghafal Al-Quran. Nah, lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 4, panduan sebelum menghafal Al-Quran. Nah, di dalam bab 4 ini disajikan berbagai macam cara yang harus kita persiapkan sebelum kita menghafal Al-Quran, agar menghafal Al-Quran kita lebih efektif lagi. Nah, di sini disajikan apabila kita ingin menghafal Al-Quran, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya tadi dengan ubah mindset, dengan memilih waktu yang tepat, guru ngaji, dan sebagainya. Kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana kita harus memilih-milih makanan yang akan kita konsumsi. Karena sebagai penghafal Al-Quran, kita harus memilah dan memilih apa saja sih makanan yang harus kita konsumsi. Di sini makanan yang harus kita konsumsi salah satunya adalah madu dan kurma, karena itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di bab ini ada hal-hal penting yang harus diingat, bahwa dalam menghafal Al-Quran kita harus benar-benar untuk meluruskan niat dan bersungguh-sungguh agar hafalan kita dapat Allah ridhoi dan Allah berkahi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 5, di mana bab 5 ini membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa menghafal Al-Quran dengan otak kanan, sehingga hafalan kita mudah untuk kita ingat dan tidak gampang lupa. Nah, di bab ini disajikan kenapa alasan kita harus menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Nah, di bab ini juga disajikan berbagai teknik bagaimana sih cara untuk menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Nah, beberapa cara untuk menghafal Al-Quran dengan otak kanan yang disebutkan dalam buku ini adalah yang pertama, teknik psikologis, yaitu tadi mengubah mindset kita menjadi optimis. Yang kedua, ada teknik imajinasi, membayangkan seolah-olah kita berada dalam kisah Al-Quran tersebut. Yang ketiga, ada pemanasan otak. Nah, pemanasan otak ini sebelum kita menghafal Al-Quran, maka hendaknya kita murojaah hafalan-hafalan kita yang terdahulu. Yang keempat, ada memegang dan melihat mushaf Al-Quran. Di sini juga dijelaskan berbagai teknik bagaimana sih menghafal Al-Quran yang benar itu, tekniknya memegang mushafnya seperti apa gitu ya. Yang kelima ini ada teknik pernafasan. Ternyata menghafal Al-Quran juga kita butuh teknik pernafasan yang benar agar menghafal Al-Quran lebih mudah untuk kita hafalkan. Nah, yang keenam ada pengulangan. Nah, pengulangan ini hendaknya lebih baik kita ulang sehari itu 20 sampai 60 kali. Yang ketujuh ada istiqomah dan sabar. Setelah kita melakukan teknik-teknik ini, hendaknya kita istiqomah
selalu mengulang-ulangnya, selalu menerapkan teknik ini, dan sabar. Sabar karena apa? Karena Allah yang akan memberikan hafalan pada kita. Nah teman-teman, dari buku ini yang sudah saya review, buku Menghafal Al-Quran dengan Otak Kanan, kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran bahwa menghafal Al-Quran itu mudah ya teman-teman. Nah, saya sangat suka buku ini karena buku ini memuat berbagai macam cara, berbagai macam motivasi yang benar-benar memotivasi agar kita tergerak hatinya untuk menghafal Al-Quran. Tidak, sekali lagi ya, tidak terbatas oleh waktu, usia, dan tempat. Nah, salah satu kekurangan dari buku ini yaitu penulisan huruf Al-Qurannya tidak ditulis dengan huruf bahasa Arab, tetapi dengan huruf Latinnya atau dengan artinya saja. Nah, menurut saya itu salah satu kekurangannya. Dan di dalam buku ini, jika dilihat dari sumbernya, masih banyak menggunakan WordPress atau sumber-sumber yang bukan berasal dari buku dan jurnal. Kepada kalian semua yang mau mulai menghafal Al-Quran atau sedang menghafal Al-Quran, agar kita lebih termotivasi lagi untuk menghafal Al-Quran, jangan lupa ya, sebelum menghafal Al-Quran, marilah kita luruskan niat dan niatkan bahwa kita menghafal Al-Quran untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup sekian review buku yang bisa saya sampaikan, karena sejatinya ini menurut pendapat saya pribadi. Oke, cukup sekian. Semoga dengan adanya video kali ini kita dapat lebih termotivasi lagi untuk menghafal Al-Quran. Saya Putri Utami Asrianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.